Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai hasil mini riset yang telah kami lakukan di Madrasah Aliyah Swasta Yaspi Medan Labuhan. Pengembangan pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran, yang mana pengembangan pembelajaran ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bagus serta dapat tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Keahlian dan kepandaian guru dalam mengembangkan bahan ajar, media, sarana, prasarana, serta rancangan pembelajaran menjadi suatu ujung tombak dalam proses pembelajaran. Apabila semuanya dapat berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran pun akan berjalan dengan baik serta tujuan pembelajaran akan tercapai. Namun sayangnya, di beberapa sekolah bahkan banyak sekali guru yang tidak dapat mengembangkan bahan ajar, media, sarana, prasarana, serta rancangan pembelajarannya. Untuk itu kami melakukan mini riset untuk menguji apakah guru-guru di Madrasah Aliyah Swasta Yaspi, terkhususnya mata pelajaran sosiologi, mengembangkan bahan ajar, media, sarana, prasarana, serta rancangan pembelajarannya. Untuk itu terdapat 3 hal yang ingin kami capai dalam mini riset ini. Yang pertama, apakah guru mata pelajaran sosiologi di sekolah Madrasah Aliyah Yaspi memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah. Lalu yang kedua, bagaimanakah hasil bentuk pengembangan bahan ajar tersebut yang dikembangkan oleh guru di Madrasah Aliyah Swasta Yaspi, terkhususnya mata pelajaran sosiologi. Lalu yang terakhir, apakah guru mempertimbangkan kompetensi guru dan siswa dalam pengembangan materi pelajaran? Untuk itu kami akan memaparkannya satu persatu. Manfaatkan sarana prasarana dalam mengembangkan materi pembelajaran sosiologi dan bagaimana cara guru memanfaatkan sarana dan prasarana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang bernama Ibu Ian selaku guru sosiologi di Mas Yaspi, bahwasannya guru memang menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarananya dalam proses pembelajaran. Misalnya mereka menggunakan Infocus dalam proses pembelajarannya. Hanya saja tidak setiap saat guru menggunakan Infocus tersebut. Infocus tersebut tidak bisa dilakukan selalu di setiap mata pelajaran karena ketersediaan dari Infocus itu sendiri. Sangat disebutkannya sekolah hanya menyediakan satu Infocus saja untuk dipakai bergantian oleh seluruh siswa dan guru. Walaupun demikian, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah, guru juga sangat berusaha untuk mengembangkan materi bahan ajarnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Selain disediakannya sebuah Infocus, sekolah juga menyediakan perpustakaan. Perpustakaan yang disediakan oleh pihak sekolah pun cenderung minim. Pihak sekolah hanya menyediakan satu lemari buku sebagai tempat untuk meletakkan buku yang dikatakan perpustakaan tersebut. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ian, dengan keterbatasan tempat buku tersebut, tetapi buku yang dimiliki oleh pihak sekolah itu dapat dikatakan lengkap menurut isinya. Mereka mengambil buku-buku tersebut dari penerbit Erlangga yang dapat dikatakan penerbit itu sudah cukup terkenal. Namun dengan demikian, guru-guru sangat memanfaatkan sumber bacaan tersebut sebagai sumber bahan ajar mereka. Memang dapat dikatakan pihak sekolah sangat minim menyediakan sarana dan prasarana bagi guru dalam mengajar. Tetapi guru-guru di Mas Yaspi sangat berusaha memanfaatkan sarana tersebut dengan tentu saja mereka itu berkolaborasi dengan pengalaman yang telah mereka miliki selama mengajar, serta juga mereka mencari-cari bantuan dari internet. Seperti itu halnya. Ibu Ian melihat keadaan lingkungan sekitarnya untuk membantukan materi bahan ajarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator serta tujuan yang telah Ibu Ian rencanakan di dalam RPP pembelajaran yang telah ia bentuk. Ibu Ian juga mengatakan hal tersebut hanya tinggal disesuaikan saja poin-poinnya dan diatur dengan menggunakan sarana dan prasarana yang mana disesuaikan dengan kondisi yang telah disediakan di sekolah. Adapun bentuk hasil pengembangan materi pelajaran yang memanfaatkan sarana prasarana sekolah dan peserta didik. Hasil yang kami dapat dari sekolah tersebut itu sudah cukup baik. Dengan melihat contohnya, pengamatan ini mereka itu sudah paham dan sudah mengerti dalam materi tersebut.
dan bisa menjadi bahan diskusi mereka karena setiap pengamatan siswa itu berbeda-beda. Mereka melihat dari sudut pandang apa, jadi dari hasil pengamatan ataupun observasi siswa kecil-kecilan ini, itu bisa menjadi suatu bentuk kelompok diskusi mereka. Ini juga membuat siswa dalam dirinya itu bisa saling berinteraksi secara aktif, bahkan juga memberikan dampak positif dengan lingkungan mereka, bahkan juga memberikan siswa tersebut juga dalam penilaian dengan sikap, pengetahuan, bahkan juga keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengembangan materi pembelajaran yang mempertimbangkan kompetensi guru dan siswa beserta bentuknya. Dari hasil wawancara kami dengan informan yang bernama Ibu Ien, beliau mengatakan bahwasanya di sekolah tersebut ini sangat mempertimbangkan ada dalam kompetensi guru dalam pengembangan materi pembelajaran. Dan Ibu Ien ini juga mengatakan ada dalam bentuknya ini melalui 3 cara, seperti yang pertama ini menganalisis kompetensi dasar dan indikator pencapaian serta tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua menganalisis sumber belajar, yaitu antara kesesuaian, ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga antara guru dengan siswa tidak ada yang terbebani. Dan yang ketiga menyesuaikan karakteristik dan kemampuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan, harus berkaitan dengan lingkungan keadaan serta fenomena yang ada di sekitarnya. Misalnya nih seperti informan ini mencontohkan seperti apabila seorang guru mengajar di wilayah pesisir, sebaiknya kasus atau fenomena yang dipaparkan itu sebaiknya harus berkaitan dengan fenomena yang ada di pesisir tersebut. Jangan membawa fenomena yang ada di kota. Kemungkinan besar jika membawa fenomena yang tidak di lingkungan tersebut, maka si siswa ini tidak mengetahui dan merasa asing atas permasalahan tersebut. Adapun kesimpulan yang kami dapat bahwasanya sekolah YSP ini sudah memanfaatkan sarana prasarana dalam pengembangan materi pembelajarannya. Nah, ini menggunakan Infocus. Dalam proses pembelajarannya, Infocus itu hanya disediakan satu. Selain Infocus, sekolah YSP juga memiliki perpustakaan. Walaupun perpustakaannya cenderung minim dan proses pembelajarannya guru sangat memanfaatkan sumber bacaan buku-buku tersebut. Nah, buku-buku ini sudah diterbitkan dari Erlangga dan guru tersebut juga sudah memanfaatkan internet dalam pengembangan materi pembelajarannya. Guru ini juga sangat mempertimbangkan kompetensi guru dan siswa dalam pengembangan materinya. Nah, adapun saran dari kesimpulan dan pembahasan di atas, maka kami sebagai penulis itu melakukan lebih banyak pengembangan dalam pembelajaran, karena dalam pengembangan ini pembelajaran itu harus bisa berguna untuk mengembangkan keaktifan dan kreatifan siswa.